Salam merinding semuanya. Kembali lagi bersama saya Alika hanya di Keeng. Jangan sompral. Semua itu ada di Jangan Sompral. Di sini saya akan membacakan kisah-kisah yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Baik itu kisah fiksi dari film maupun kisah yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Maka dari itu, kalau Anda sendirian, sebaiknya Anda hati-hati. Karena mungkin di akhir episode nanti, Anda sudah ada yang menemani. Kisah Keeng, apa jadinya kalau di masa sekarang orang lebih takut kalau bertemu dengan orang lagi, bukan bertemu makhluk halus atau semacamnya. Perbuatan yang memang bukan tanpa alasan, karena terkadang di zaman sekarang ini perbuatan manusia lebih kejam daripada bisikan setan itu sendiri. Di episode kali ini, saya akan membawakan beberapa kisah tragis, di mana manusia bisa dengan kejam menghilangkan nyawa manusia lain hanya karena alasan materi. Saya berdoa kalau kejadian yang akan saya bacakan ini tidak pernah terjadi kepada Anda atau orang terdekat Anda. Kasus pertama datang dari Arizona, negara Amerika Serikat. Hanya demi tunjangan kematian, seorang wanita bernama Melody Felicano Johnson dengan tega ingin menghabisi nyawa suaminya sendiri dengan cara menuangkan cairan pemutih ke dalam mesin kopi. Cerita berawal dari Melody dan rumah tangganya yang diambang kehancuran, di mana di saat usianya menginjak 40 tahun, rumah tangga yang dibangun oleh dia dan suaminya berada di tengah perceraian. Karena terdesak dan kebingungan, akhirnya Melody punya rencana yang sangat kejam, yakni meracuni suaminya sendiri dengan cara meracuni cairan pemutih ke dalam kopi yang biasa diseduh oleh suaminya. Melody akhirnya didakwa oleh persidangan Arizona dengan dugaan kasus percobaan pembunuhan tingkat pertama, di mana ini merupakan percobaan penyerangan dengan cara menuangkan racun ke dalam makanan dan minuman korban. Melody sendiri akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang pada tanggal 18 Juli 2023 karena laporan dari suaminya dan berbagai macam bukti yang dia serahkan. Dalam salah satu barang bukti yang berbentuk video tersebut, terdapat rekaman di mana Melody beberapa kali menuangkan racun ke dalam mesin kopi yang seringkali diminum oleh suaminya. Suami Melody, yang juga merupakan anggota Angkatan Udara Amerika Serikat, bernama Robbie Johnson, dan dia sudah beberapa bulan belakangan curiga kepada istrinya yang bertindak sangat aneh. Robbie dan Melody sendiri sebenarnya dalam tahap perceraian, namun karena alasan untuk membesarkan anak, mereka masih tinggal bersama. Robbie mulai merasakan keanehan dalam mesin kopinya tersebut pada bulan Maret pada saat dia ditugaskan di Jerman. Meski sudah merasa rasa di kopinya terasa sangat aneh, Robbie tetap meminum kopinya selama berminggu-minggu selama dia juga masih bekerja. Akhirnya, karena sudah terlalu penasaran, Robbie akhirnya membeli alat penguji air untuk membuktikan apakah kopinya benar-benar murni kopi ataupun tercampur sesuatu yang lain. Hal yang pertama dia lakukan tentunya adalah menguji air keran di rumahnya. Namun, dia heran karena ternyata air keran tersebut masih sangat normal. Lalu, dia melakukan hal yang berikutnya, yakni membeli skrip pengujian kimia dan kemudian dia letakkan di teko kopinya. Dan benar saja, kecurigaannya langsung terbukti. Karena dalam teko kopinya tersebut terdapat tingkat klorin yang sangat tinggi dan membahayakan. Di bulan-bulan yang berikutnya, akhirnya Robbie memasang CCTV dan juga kamera pengawas di sekitar tempat kopi yang dia sering minum. Dan ternyata benar saja, kalau ternyata selama beberapa bulan terakhir, Melody terlihat menuangkan sesuatu yang lain ke dalam mesin kopinya tersebut.
Robbie mengungkapkan bahwa Melody, istrinya, sudah tahu kebiasaan dia setiap pagi adalah meminum kopi. Maka dari itu, Melody selalu menyiapkan teko kopi di malam hari untuk kemudian dipanaskan oleh Robbie di pagi hari agar dia bisa langsung minum kopinya tersebut. Namun yang tidak pernah dia tahu dan dia duga sebelumnya adalah ketika Melody akhirnya mencampurkan sesuatu yang lain ke dalam kopinya tersebut dan berharap kalau dia bisa segera mati. Setelah mengumpulkan semua bukti yang akhirnya memberatkan Melody, akhirnya Robbie memutuskan untuk melaporkan Melody ke pihak yang berwajib. Robbie menganggap bahwa alasan Melody melakukan ini semua adalah karena dia berharap akan tunjangan kematiannya yang sangat besar dan bisa dipakai untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Selain kasus di Arizona tersebut, ada juga kasus mirip yang terjadi di Indonesia, di mana kali ini ada kasus Pak Sutri yang dengan tega membunuh ODGJ demi mendapatkan asuransi jiwa. Ceritanya berawal dari pasangan suami istri yang saya samarkan namanya menjadi B, berusia 49 tahun, dan juga istrinya C, berusia 30 tahun, yang punya rencana mengerikan untuk membunuh seorang ODGJ demi mendapatkan hak asuransi jiwa kematian yang sangat besar. Kasus yang akhirnya dikecam oleh semua pihak karena mereka merencanakan pembunuhan yang sangat keji dan juga mau menggunakan kematian tersebut untuk memalsukan asuransi jiwa yang akhirnya bisa mereka dapatkan. Pada suatu hari, sang suami yang berinisial B akhirnya melaksanakan rencana kejinya tersebut, di mana dia menangkap dan juga membunuh seorang ODGJ, kemudian membakarnya bersama mobil yang sering dia tumpangi. Rencananya berlanjut dengan sang istri yang akhirnya akan mengakui kalau mayat tersebut adalah suaminya dan dia berhasil mengklaim asuransi jiwa yang padahal itu bukanlah mayat dari sang suami. Kasus ini mulai dicurigai dan terungkap kebenarannya saat sang istri menolak dengan keras untuk mayat tersebut dilakukan otopsi. Akhirnya, karena pihak asuransi merasa ada banyak kejanggalan, mereka akhirnya melaporkan sang suami istri tersebut kepada pihak yang berwajib. Peristiwa tragis ini terjadi di Desa Tasikserai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Pulauan Riau, dan akhirnya diselidiki oleh Polres Bengkalis secara teliti. Dan benar saja, ternyata kematian tersebut dipalsukan oleh sang suami agar dia dan istrinya bisa kabur dengan menggunakan uang dari hak klaim asuransi jiwa yang akan mereka dapatkan dari membunuh orang dengan gangguan jiwa tersebut. Selain cerita tersebut, ada juga cerita yang lebih kejam, di mana kali ini ada seorang suami yang dengan tega membunuh istrinya sendiri hanya demi keuntungan materi, padahal mereka baru 6 bulan menikah. Dalam cerita terakhir yang berasal dari negeri Cina ini, ada seorang pria yang bermarga Li yang dengan tega membunuh istrinya sendiri demi mendapatkan asuransi jiwa istrinya yang bernilai miliaran rupiah. Tidak tanggung-tanggung, aksi kejam ini dilakukan saat mereka melakukan perjalanan laut menggunakan kapal untuk pulang ke kampung halaman mereka. Kisah tragis ini terjadi pada tanggal 5 Mei 2021, di mana mereka sedang melakukan perjalanan dari Dalian ke arah Pulau Yantai. Li, yang pada waktu itu masih berusia 44 tahun, mengajak juga sang istri yang berusia 46 tahun untuk pulang ke kampung halamannya. Dalam perjalanannya, sang istri terlihat sangat bahagia. Dia memotret semua perjalanan dan juga pemandangan indah yang dia temui di sana. Namun, di balik momen manis tersebut, ternyata Li sudah menyiapkan rencana yang sangat gelap, di mana ini akan menjadi perjalanan terakhir bagi sang istri. Ketika kapal sudah mencapai tujuan, Li akhirnya melaksanakan rencana tersebut. Dan akhirnya, di dek kapal yang pembatas pagarnya sangat rendah tersebut, Li mendorong jatuh istrinya ke laut. Semua sudah disiapkan dengan matang, karena Li langsung berakting dengan berpura-pura panik dan juga menangis histeris. Dan akhirnya, dia juga ikut terjun ke laut. Dengan akting yang sangat dramatis, di mana dia berusaha berulang kali memanggil nama istrinya dan juga berenang tanpa lelah, orang
Orang-orang percaya kalau itu hanyalah sebuah kecelakaan. Aksi dramatis Lee tersebut membuat orang-orang percaya bahwa kejadian tersebut hanyalah kecelakaan kapal biasa. Namun, polisi akhirnya menyelidiki hal tersebut dan membuka fakta yang sangat mengejutkan. Pada mulanya, penyidik menyadari bahwa banyak kejanggalan dalam tubuh yang dialami oleh sang istri. Lalu, ada tindak tanduk mencurigakan dari Lee yang mendesak agar sang istri segera dinyatakan surat kematiannya dengan alasan tradisi bahwa di kampung tersebut mayat harus segera dikremasi dalam kurun waktu 3 hari. Lalu, petugas juga mencurigai alasan kenapa Lee membawa istrinya ke dek kapal yang sangat sepi tanpa terpantau kamera pengawas. Lebih jauhnya lagi, terbukti dari hasil visum sang istri, banyak sekali luka aneh yang terdapat dalam mayat istrinya, di mana ada bekas lebam di mata korban dan juga bekas pukulan yang terdapat di seluruh tubuh, dan yang paling parah, ada bekas cekikan di leher korban sebelum akhirnya dibuang ke laut. Semua fakta ini semakin menegaskan kalau sang istri jatuh ke laut bukan karena kecelakaan, namun memang ada seseorang yang sengaja mendorongnya. Akhirnya, karena tidak bisa mengelak dari semua bukti dan dugaan yang ditujukan kepadanya, Lee mengaku bahwa dia dengan tega membunuh istrinya sendiri. Selain itu, terungkap fakta bahwa alasan kenapa dia membunuh istrinya tersebut adalah karena dia terlilit hutang dengan jumlah yang sangat besar, dan dia tidak bisa berpikir panjang dan akhirnya memiliki rencana untuk mengambil asuransi dari jiwa sang istri yang sangat dia cintai. Itu dia kisah keeng yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga Anda masih bisa menonton kisah-kisah yang berikutnya. Itu pun kalau Anda masih berani. Saya Alika, sampai jumpa di keeng. Jangan sompral.